Ilmu itu jalan kelepasan dan kebahagiaan. Orang yang mencari jalan untuk melepaskan diri dari terkaman binatang buas, tentu tidak akan membeda-bedakan apakah jalan itu ditunjuki oleh seorang yang termasyhur atau oleh seorang yang dungu. Terkaman kebiadaban api neraka, kepada orang yang jahil, adalah lebih hebat dari terkaman seluruh binatang buas. Ilmu pengetahuan itu adalah barang yang hilang dari tangan seorang mukmin, yang harus dipungutnya di mana saja diperolehnya. Dan harus diucapkannya terima kasih kepada siapa saja yang membawanya kepadanya. Dari itu, berkata pantun, pengetahuan itu adalah perjuangan untuk pemuda yang ambisius. Seperti banjir itu adalah perjuangan untuk suatu tempat yang tinggi. Ilmu pengetahuan tidak tercapai selain dengan merendahkan diri dan penuh perhatian. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pelajaran bagi siapa yang memiliki hati pengertian atau mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati. Quran Surat Qaf, ayat 37. Pengertian, memiliki hati, yaitu hati itu dapat menerima pemahaman bagi ilmu pengetahuan. Tak ada energi yang menolong kepada pemahaman, selain dengan mempergunakan pendengaran dengan berhati-hati dan sepenuh jiwa. Sehingga dapat menangkap seluruh yang diberikan guru dengan penuh perhatian, merendahkan diri, syukur, gembira dan menerima nikmat. Harus pelajar itu bersikap kepada gurunya seperti tanah kering yang disirami hujan ibat. Maka meresaplah ke seluruh bahagiannya dan meratalah keseluruhan air hujan itu. Sedangkan guru itu menunjukkan jalan belajar kepadanya, harus ditaati dan ditinggalkan pendapat sendiri. Karena meskipun guru itu bersalah, tetapi lebih berguna baginya dari kebenarannya sendiri. Sebab, pengalaman mengajari yang halus-halus, yang ganjil didengar tetapi besar manfaatnya. Seorang badui atau dayak atau orang yang sudah lama hidup di hutan, sekali sakit, lantas pergi dibawa ke dokter. Dan setelah diperiksa, si dokter kemudian malah pantat si orang dayak itu ditusuk jarum atau disuntik sama dokter, dan si dayak marah-marah karena merasa dokter itu ngawur. Sudah sakit kok malah disuntik, padahal yang dilakukan dokter itu sudah kebiasaan. Tapi menurut dayak itu sangat keterlaluan, lah yang sakit panas, malah pantat disuntik jarum, dia mencak-mencak. Ini sekedar contoh, sebagaimana ketika kita disuruh seorang guru memerangi nafsu, malah disuruh puasa. Secara akal-akalan kita, ya kalau memerangi nafsu makan saja sekenyangnya, kalau memerangi nafsu seks, kawin saja sebanyaknya. Itulah pendapat nafsu dengan pendapat kebenaran. Apa yang dilakukan dokter menyuntik dayak tentu bukan sesuatu yang salah, tapi jadi salah di mata dayak, karena pemikirannya yang standar pada pemikirannya sendiri. Tentang amal, nilai suatu perbuatan amal itu bukan kita berubah setiap hari dalam beramal, juga bukan meledak-ledak beramal. Tapi nilainya itu kita bisa menjaga kontinu, selalu, istiqomah, dan bertahan dalam menjalankan amaliyah. Bertahan dan tak akan berubah walau ada badai apapun menerjang, walau gempa mengguncang keteguhan, tetap kontinu dan tetap jejek-ajek. Tergantung pada amal adalah sifat manusia biasa yang hidup dalam dunia ini.
Karena memang apa juga di dunia ini tak akan terrealisasi tanpa adanya melakukan pekerjaan sebagai cetusan dari suatu rencana dan teori. Amal yang satu itu bersambungan dengan amal yang lain, dan sambung menyambung dengan langsung atau terpisah. Segala apa juga itu di dunia berkaitan, makanya antara amal perbuatan satu orang dengan orang lain itu saling melengkapi. Juga keterciptaan benda di dunia ini juga saling melengkapi. Mobil butuh pengamal, yaitu pembuat mobil. Pembuat mobil jika mobil jadi butuh jalan, jalan butuh pengangkut pasir, pembuat jalan, bahkan pembuat aspal. Pembuat aspal, pembuat mobil, pembuat apa saja, butuh makan, makan dari nasi, nasi butuh petani, petani butuh pembajak, pembajak butuh mesin bajak, dan terus semuanya saling berkaitan tak ada putusnya. Keterkaitan dengan yang sebelumnya entah itu benda atau amal perbuatan itu dinamakan sebab, dan ketersambungan antara sebab satu dengan sebab yang lain, dinamakan asbab. Dunia ini dinamakan alam asbab. Ketika perjalanan hidup keduniaan dipandang melalui mata ilmu atau mata akal akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab musabab yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap sesuatu terjadi menurut sebab yang menyebabkan ia berlaku. Hubungan sebab dengan akibat sangat erat. Mata akal melihat dengan jelas efektivitas sebab dalam menentukan akibat. Kerapian sistem nalar ini memungkinkan manusia mengambil manfaat dari anasir dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan anasir yang dapat membahayakan kesehatan lalu menjauhkannya, dan manusia juga dapat menentukan anasir yang dapat menjadi obat lalu menggunakannya. Manusia dapat membuat prediksi cuaca, pasang surut air laut, angin, ombak, ledakan gunung berapi dan lain-lain karena sistem yang mengontrol perjalanan anasir alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna, membentuk hubungan sebab dan akibat yang padu. Dalam kungkungan perputaran sebab musabab itu ada sebab lahir dan ada sebab batin. Ada sebab yang terlihat karena indera mampu menangkap, dan akal menerjemahkan solusi terbaik untuk menyusun suatu kejadian amal sesuai dengan rancangan manusia. Dan ada juga sebab yang tak terlihat, seperti turunnya hujan dan siapa yang menggerakkan angin bagaimana mendung terpecah, dan kejadian-kejadian di luar jangkauan logika akal yang terbatas. Karena terbatasnya indera manusia menangkap perkara yang tak mungkin ditangkap oleh indera lahir, harus ditangkap oleh indera batin. Makanya ada sebab yang lahir dan ada sebab yang batin. Jika manusia itu benar-benar ingin menjadi khalifah di bumi, maka harusnya menguasai sebab batin dan sebab lahir, agar pengendali sebagai khalifah itu bersifat menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sistem nalar yang rapi adalah untuk fasilitas manusia mengatur kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal dan indera manusia mampu mengatur kehidupan yang dikaitkan dengan perjalanan nalar. Hasil dari pengamatan dan penelitian akal itulah lahir berbagai jenis ilmu tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains, astronomi, kedokteran, teknologi informasi dan sebagainya. Semua jenis ilmu itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab akibat. Kerapian sistem nalar menyebabkan manusia terikat kuat dengan hukum sebab akibat. Manusia tergantung pada amal alasan dalam mendapatkan hasil akibat.
Manusia yang melihat kepada efektivitas sebab dalam menentukan akibat serta bersandar dengannya dinamakan anggota asbab, atau orang yang masih menggantungkan sebab musabab. Karena masih menggantungkan sebab musabab, maka jika mengalami hal apapun yang akan dibuat rujukan pedoman adalah menyelesaikan dengan cara atau metode sebab. Jika sakit akan dicari apa sebabnya, lalu dicari sebab lain untuk mengobati sakit itu. Jika gagal, akan dicari sebab lain lagi yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Entah itu lewat dokter yang satu pindah ke dokter yang lain, atau tabib yang satu lalu gagal pindah ke tabib yang lain, atau obat yang satu gagal pindah ke obat yang lain. Itu tanda kalau seseorang itu masih akan berusaha mencari sebab yang bisa dijadikan sebab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sang Kiai